Untuk sesaat, Jalana sempat kecewa, kaget, sedih, dan putus asa. Namun beberapa saat kemudian, Jalana menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini sejatinya bukan milik kita seutuhnya. Semuanya hanya titipan, termasuk harta yang kita miliki. Kapan saja dengan cara apa saja. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya bisa mengambilnya kembali dari tangan kita. Jalana yang semula hanya terdiam sambil merenguk sejenak, menghela nafas pelan sambil menatap Diana yang masih memasang wajah sendu. Kita harus yakin semuanya akan baik-baik saja, Di. Tugas kita sebagai seorang istri adalah menyemangati dan mendukung suami. Jangan biarkan mereka terpuruk seorang diri. Jangan pernah biarkan mereka jatuh seorang diri, tanpa pegangan, tanpa sandaran. Dan sebaik-baik pegangan dan sandaran bagi seorang suami ada istrinya. Genggamlah selalu tangan mereka untuk tetap bisa berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah dilepaskan. Jikapun pada akhirnya semua harus berakhir, setidaknya suami kita tahu bahwa masih ada kita yang selalu setia di sampingnya. Tutur Jalana panjang lebar. Nada bicaranya lembut namun penuh semangat. Benar, Mbak. Kita harus semangat. Jangan tunjukkan kesedihan kita di depan suami. Cukup beri dukungan terbaik untuknya. Diana menambahkan. Betul sekali. Jangan sampai lupa, senjata terbaik yang dimiliki seorang istri adalah doa yang tulus. Sebaik-baik doa yang diijabah adalah doa istri solehah. Di saat seperti ini, ajaklah suami kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Sering-seringlah berdoa, karena tak ada yang tak mungkin baginya. Selain berikhtiar semaksimal mungkin, kita juga wajib berdoa. Apapun hasilnya, nanti, yakinlah, itu memang yang terbaik untuk kita. Jalana kembali bertutur dengan bijak. Iya, Mbak, semangat. Diana mengacungkan tangannya, tanda semangat. Jalana pun tersenyum simpul, bahagia melihat Diana tetap bisa ceria pada saat seperti ini. Mbak kerja dulu ya, udah lama gak pegang ginian, jadi kaku lagi. Tutur Jalana berusaha mengalihkan pembicaraan. Diana tersenyum lebar mendengar percakapan Jalana. Beberapa saat kemudian, ruangan mereka pun hening. Mereka berdua sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing, hingga setelah cukup lama berkonsentrasi dengan pekerjaannya, ponsel Jalana bergetar. Jalana pun menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Ia lalu mengambil gawe yang ada di tas meja. Sebuah pesan masuk terpampang di layar. Pesan dari kontak bernama suamiku. Sayang, masih sibuk? Jangan lupa istirahat sebentar. Kalau dirasa sudah lelah, banyak minum air putih. Banyak ngemil juga. Sesekali tiduran di sofa, biar nggak pegal. Jalana tersenyum, membaca pesan yang penuh perhatian dari Darren. Ia benar-benar terharu dengan kasih sayang Darren yang begitu besar pada dirinya. Meski Jalana tahu, keadaan Darren saat ini pun sedang tidak baik-baik saja. Tapi Darren berusaha untuk tetap bersikap normal, layaknya tak ada masalah apa-apa. Masalah yang sedang menimpanya dan perusahaannya tak serta-merta membuat Darren mengabaikan Jalana. Gak terlalu sibuk kok, Mas. Makasih ya, udah diingetin. Zara janji akan jaga diri baik-baik. Mas juga harus jaga diri baik-baik. Semangat sayang. I always love you. Tulis Jalana, penuh cinta. Biasanya Jalana selalu merasa sungkan untuk memanggil Darren dengan panggilan sayang, apalagi mengucapkan kata-kata romantis. Namun kali ini
Jarana mencoba mengesampingkan rasa sungkan dan malunya demi membuat hati Daren terhibur. Sebuah pesan kembali masuk ke ponsel Jarana. "Ada apa sayang? Tumben biasanya malu-malu, tapi Mas suka. Jangan makin cinta. Rasanya pengen buru-buru pulang buat minum bidadari." Balas Daren membuat Jarana kembali tersipu. "Gak ada apa-apa, lagi kangen aja. Mungkin bawaan bayi," tulis Jarana diakhiri emot senyum yang berjejer. "Bawaan bayi atau ibunya?" Goda Daren diakhiri imut love. "Iya deh ngaku, bawaan ibunya yang lagi pengen sama ayahnya bayi." "Hehehe, Mas lagi kerja ya? Jara juga mau istirahat sebentar sambil makan buah. Nanti lanjut kerja lagi. Semangat kerja sayang," tulis Jarana mengakhiri chattingan dengan suaminya. Jarana pun meletakkan kembali ponsel miliknya. Ia berdiri meregangkan sebentar otot-ototnya yang terasa kaku meski duduk sebelum berjam-jam. Jarana pun lalu berjalan dan membuka tas jinjing yang dibawa. Di dalamnya ada beberapa macam camilan sekaligus buah-buahan yang sudah dipotong dari rumah. "Mau di?" Tanya Jarana sambil membuka kotak makanan berisi buah-buahan itu. Di dalamnya ada melon, apel, semangka, dan bengkoang yang sudah dipotong kecil-kecil. Buah-buahan itu sengaja disiapkan buat Darmi untuk dibawa Jarana bekerja. "Enggak mbak, makasih. Mbak makan yang banyak. Sekarang kan makannya bukan buat diri sendiri, tapi buat bayi juga," jawab Diana. Jarana mengangguk sambil tersenyum. Tangannya mulai menyuap buah itu ke dalam mulutnya dengan garbu. Sesekali ia menyuap perutnya dengan lembut, membayangkan jika sang bayi juga sedang menerima asupan dari makanan yang ia konsumsi. Setelah isi di dalam kotak bekal, makanan itu menyusut. Jarana pun menutupnya kembali. Ia merasa sudah kenyang, diakhiri dengan minuman air putih yang banyak. Suara riuh dari luar ruangan pun terdengar. Waktu memang sudah beranjak siang dan para customer mulai berdatangan. "Di, Mbak keluar dulu ya, mau bantu melayani pembeli," tutur Jarana pada Diana yang masih menunduk menatap berkas di tangannya. "Iya Mbak, tapi jangan lama-lama ya. Kak Daren sering bilang, Mbak Jara gak boleh kecapean," timpal Diana kembali mengingatkan. "Siap," sahut Jarana sambil mekanik pintu dan keluar ruangan. Nampak Yani dan karyawan lain sedang melayani pembeli dengan ramah, seperti yang Jarana contohkan selama ini. Jarana selalu mengingatkan bahwa harus selalu ramah pada setiap pengunjung yang datang. Baginya pembeli adalah raja, wajib dihormati, wajib dilayani dengan baik, jangan sesekali memuka masam di depan pembeli, sekalipun orang itu tidak jadi membeli di tempatnya. Itulah hal-hal yang selalu Jarana katakan setiap harinya pada semua karyawan. Jarana bersyukur karena apa yang diajarkan olehnya ternyata benar-benar dilakukan oleh karyawannya. Karena dalam hal berniaga bukan hanya kualitas produk saja yang diutamakan, tapi perlakuan baik dan ramah pada setiap pengunjung yang datang. Tak masalah orang itu benar-benar berniat membeli atau hanya melihat-lihat saja. Jarana pun meneruskan langkahnya. Ia menghampiri salah satu pembeli dan melayaninya dengan baik. Tak ada sedikit pun kesombongan dalam mimik mukanya, hanya karena ia adalah menantu dari pemilik butik itu. Setelah cukup pegal berdiri setengah jam lamanya, Jarana pun kembali masuk ke dalam ruangan.
Diana pun nampak sudah santai dengan pekerjaannya. Terlihat dari sikapnya yang sedang memainkan ponsel di tangannya. Di, setelah duhur Mbak langsung pulang ya. Mbak sudah janji sama Mas Daren untuk tidak berlama-lama bekerja, biar besok juga bisa kesini lagi, tutur Jarana. Ia melirik jam dinding, yang jarum jam pendeknya sudah melebihi angka 11 siang. Siap Mbak, Mbak gak usah khawatir, ada Diana kok yang akan beresin semuanya, timpal Diana dengan penuh semangat. Oh ya, kalau ada kabar terbaru tentang perusahaan, jangan lupa gabarin Mbak ya, pinta Jarana. Siapa tahu kita bisa membantu, atau tidak ada yang mustahil. Oke Mbak, nanti Diana cari informasi lagi tentang kabar terbaru perusahaan dari Mas Ipan. Besok Diana kabarin Mbak, jawab Diana. Jarana pun hanya mengangguk sebagai tanggapan. Ia kembali fokus pada kerjaannya, memaksimalkan waktu yang tak lebih dari 1 jam lagi untuk bekerja. Apalagi Jarana sudah menghubungi Anggi meminta dijemput setelah duhur. Dan seperti biasa, Anggi jarang sekali telat jika bukan hanya beberapa menit saja. Di perjalanan dari butik menuju rumahnya, Jarana lebih banyak diam. Ia sibuk memikirkan bagaimana caranya agar bisa membantu menyelamatkan nasib perusahaan. Jarana memang bukan orang kaya raya, namun ia masih memiliki beberapa aset yang dapat dijual, seperti rumah dan tanah, meski tidak terlalu luas. Papa sudah banyak membantuku. Ia menyayangiku seperti anaknya sendiri. Bahkan papa sama mama sudah menjadi orang tua pengganti setelah ayah dan ibuku tidak ada. Aku harus membantu mereka, meski aku pun tak tahu bagaimana caranya. Ya Allah, berikan aku jalan agar bisa membantu papa menghadapi masalah penik ini. Diri Jarana dengan pandangan yang sudah mengabur karena tertutup kabut air mata. Mbak Zara, Mbak baik-baik saja? Tanya Anggi yang menyadari bahwa mata Jarana sudah berembun. Saya nggak apa-apa kok, jawab Jarana sambil buru-buru menyusut butiran bening yang masih menggenang di pelupuk dan belum sempat terjatuh di pipi. Jarana melemparkan pandangannya keluar jendela mobil. Benar saja, ia sudah berada di depan rumahnya. Saking fokusnya melamun, Jarana pun tidak sadar. Iya, ternyata. Maaf ya Mbak. Jarana tersenyum kikuk. Ia pun lekas turun dari mobil setelah membayar tarifnya dan mengucapkan terima kasih. Sampai di dalam rumah, Jarana langsung disambut oleh celotehan dan keceriaan Kalista. Melihat senyum dan wajah Kalista, segala macam kesedihan, kecemasan, dan kebingungan hilang begitu saja. Kalista benar-benar menjadi obat sekaligus penghibur buat Jarana. Tak ditunda lagi, setelah mengganti baju dan membersihkan diri secukupnya, Jarana langsung menemani Kalista bermain. Bayi perempuan itu nampak asik merangkak ke sana kemari, mengikuti langkah Jarana yang sengaja ingin dikejarnya. Suara tawa dari keduanya pun sesekali terdengar nyaring di seluruh penjuru rumah, menandakan begitu bahagianya kebersamaan mereka. Setelah cukup lama bermain bersama, akhirnya Kalista pun kelelahan dan terlelap ditemani Jarana, yang juga ikut tidur siang untuk beristirahat. Mereka sama-sama tertidur di kasur lantai di ruang TV. Assalamualaikum. Suara salam diiringi ketukan di pintu menghentikan aktivitas Diana yang sedang memasak. Dia langsung mencuci tangan dan berjalan cepat menuju depan sambil membuka dan menjawab salam.
Mas sudah pulang? Tutur Diana sambil mencium punggung tangan Ipan. Iya sayang, kamu lagi masak ya? Kenapa nggak beli aja, biar nggak capek? Tanya Ipan. Tangannya merangkul pundak Diana, mengajaknya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sekali, Diana juga mau masakin buat Mas, belajar. Makanya kalau nggak enak harap dimaklumi. Diana menoleh ke arah Ipan, lalu tersenyum lebar. Mas bangga sama kamu. Mas yakin masakannya yang dimasak dengan cinta rasanya akan jauh lebih nikmat daripada di luaran sana. Ipan mengecup kening Diana. Mas mandi dulu Gi, bau asem, biar aku siapin makanannya. Sudah hampir selesai kok, tinggal dada telur. Tita Diana. Ipan pun mengangguk dan masuk ke dalam kamarnya, sementara Diana kembali lagi ke dapur, menggoreng telur dadar yang dipenuhi dengan daun bawang. Mas, ada kabar terbaru dari perusahaan? Tanya Diana saat mereka selesai makan sore. Iya, Diana dan Ipan memang selalu makan menjelang maghrib. Setelah maghrib, mereka tinggal bersantai. Ipan mengangguk. Tadi ada pihak bank yang ke perusahaan. Pihak perusahaan diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh pinjamannya. Kalau tidak, perusahaan akan disegel, jawab Ipan dengan sendu. Diana tertegun. Hatinya mencelos mendengar kabar perusahaan semakin terpuruk. Ia ikut prihatin. Ia pun teringat pada Aji dan Sarah, yang pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Mas, besok malam kita nginep ke rumah Mama ya. Kasihan Mama sama Papa. Mereka pasti sedih dan butuh dihibur. Ajak Diana menatap mata Ipan yang juga memancarkan kesedihan. Ipan mengangguk. Mas setuju, jawabnya. Oh ya, kata Daren, tolong rahasiakan ini dulu dari Mbak Jarana. Daren takut Mbak Jara akan kepikiran dan berpengaruh buruk pada kesehatan dirinya dan bayinya. Lanjut Ipan. Diana menunduk. Dia merasa bersalah karena terlanjur memberitahu Jarana tentang semua ini. Kalau sampai terjadi sesuatu pada kondisi Mbak Jara, aku pasti akan merasa sangat bersalah, batin Diana dalam hatinya. Daren keluar kamar mandi dengan handuk membelit pinggangnya. Rambutnya nampak basah dan masih menetes air. Jarana yang sedang menyimpan baju ganti buat Daren langsung berbalik, menoleh pada suaminya itu, lalu berjalan menghampiri Daren sambil tersenyum. Ini rambutnya kok masih basah banget? Jarana menggosok pelan rambut Daren dengan handuk. Gak tahu. Udah dilap juga masih basah lagi. Mungkin memang mau kamu yang lap. Daren tersenyum lebar, tepat di saat jarak wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Gombal, sahut Jarana dengan senyum yang sama. Melihat dada bidang Daren yang polos, Jarana mengusapnya perlahan. Ia lalu mengejupnya sekilas dan langsung menyandarkan kepalanya di dada yang dipenuhi bulu halus tersebut. Jarana bisa mendengar dengan jelas detak jantung Daren. Kamu kenapa sayang? Gak biasanya manda gini? Daren pun melingkarkan kedua tangannya memeluk tubuh Jarana. Ia mengecup pucuk kepala Jarana dengan lembut, menghirup aroma wangi yang dipancarkan rambut hitamnya. Bawaan bayi, jawab Jarana manja tanpa menarik kepalanya dari dada Daren. Mendengar jawaban Jarana, Daren tertawa kecil. Ia tidak begitu menyukai momen saat Jarana bermanja-manja seperti ini. Daren pun membiarkan Jarana menyandarkan kepalanya selama mungkin, selama yang Jarana inginkan. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan bertadarus secukupnya, Jarana dan Daren pun sama-sama keluar kamar menuju meja makan. Hidangan makan malam sudah tersaji di atas meja. Rendang, tumis labu pedas, perkedel kentang, dan wortel kukus sebagai lalapan. Melihat menu makan malam yang menggiurkan, reaksi Daren biasa saja.
berbeda dari biasanya yang begitu bersemangat. Jarana menatapnya dan menyadari hal itu. Mas, ini rendangnya enak banget loh. Jarana tadi udah nyobain pas mateng. Tutur Jarana sambil mengisi piring Daren dengan nasi, ditambah rendang dan lauk lainnya. Oh ya? Daren memaksakan senyumnya. Jarana mengangguk antusias. Ia meletakkan piring tersebut di hadapan Daren. Tak lupa mendekatkan gelas berisi air putih. Dalam kondisi seperti ini, Daren kehilangan selera makan. Ia bahkan memaksakan menelan suapan demi suapan makanan yang masuk ke dalam mulutnya, hanya agar Jarana tak merasa curiga. Sesekali Daren meneguk minumannya untuk mendorong makanannya yang terasa tercekat di tenggorokan. Jika Daren mengira Jarana tak tahu apa-apa, berbeda halnya dengan Jarana yang sebenarnya mengetahui semua itu. Matanya sesekali mencuri pandang diam-diam ke arah suaminya yang lebih banyak diam. Meski Daren berakting pura-pura baik-baik saja, seolah tidak ada apa-apa, tetap saja Jarana mampu melihat kesedihan dan kebingungan yang luar biasa di mata suaminya. Melihat Daren yang tak bersemangat melahap makanannya, Jarana pun ikut tak berselera. Namun beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa ada janin yang sedang tumbuh di rahimnya dan harus diberi nutrisi yang cukup. Hingga Jarana pun berusaha untuk menghabiskan makanannya. Mau tambah lagi, Mas? Tanya Jarana basa-basi. Jarana menampilkan mimik wajah ceria mungkin di depan Daren. Enggak sayang, terima kasih. Jawab Daren tersenyum tipis. Jarana pun kembali diam. Ia bingung harus mencari bahan pembicaraan apa lagi. Mas, Mbak Hani kapan pulang? Tanya Jarana. Hani memang sedang ada pemotretan di luar kota. Waktu itu bilangnya 3 hari. Mungkin besok pulang. Jawab Daren seadanya. Oh, respon Jara singkat. Tahu gitu malam ini kita nginep di rumah mama ya, Bu Kalista. Mumpung Mbak Hani gak ada. Lanjut Jarana. Daren tersenyum. Gak apa-apa, lain kali aja. Padahal di dalam hatinya, Daren hanya takut jika mereka menginap di rumah orang tuanya, Aji dan Sarah akan membahas masalah perusahaan di depan Jarana. Sementara, Daren begitu ingin merahasiakan hal itu untuk sementara waktu dari Jarana. Jarana pun kembali diam. Dia lebih memilih menghabiskan makanannya yang hanya tinggal beberapa suap. Sesekali kepalanya melirik ke arah ruang TV yang terhalang tembok saat mendengar suara celotehan Kalista yang sedang bermain dengan Astri, ditemani film kartun si kembar dari negeri jiran. Mas, sudah selesai makannya? Kita main dulu ya sama Kalista? Ajak Daren sambil mengelap mulutnya dengan tisu. Yuk, Jarana pun ikut berdiri karena piring di hadapannya sudah bersih. Astri, makan dulu Gi. Kalista biar ditemenin saya sama ayahnya. Tita Jarana pada Astri. Astri pun mengangguk dan langsung berdiri. Hai cantik, anak ayah udah besar, makin cantik, makin pinter, makin berat. Seloro Daren sambil mengambil Kalista dari atas kasur lantai. Daren pun menciumi anak perempuannya itu dengan gemas hingga menyebabkan Kalista kecicikan nyaring. Melihat kebahagiaan suami dan anaknya, hati Jarana menghangat. Seketika tangannya mengusap perut di mana ada janin yang tengah tumbuh di dalamnya. Jarana tersenyum membayangkan kehidupannya yang akan semakin bahagia dan lengkap setelah kehadiran bayi itu. Setelah waktu malam semakin naik, Daren pun mengajak Jarana untuk segera masuk ke dalam kamar. Udah ya, udah malam. Besok lagi main sama Kalistanya. Sekarang waktunya istirahat. Biar istri Mas yang cantik ini selalu sehat. Bayinya juga, tutur Daren. Jarana pun mengangguk sambil tersenyum. Lalu keduanya sama-sama masuk ke dalam kamar setelah sebelumnya mencium Kalista.
Mas, beneran mau langsung tidur? Tanya Jaranya manja saat keduanya sudah sama-sama berbaring di atas ranjang. Jarana mengusap-ngusap mesra dada Daren yang terbungkus piyama lengan pendek. Terkadang tangan tangan Jarana nakal menyusup melalui celah-celah kancing piyama Daren, membuat hasrat Daren bangkit. Sebagai seorang laki-laki normal, mendapat sinyal seperti itu dari istrinya membuat Daren pun mengerti apa yang diinginkan istrinya. Meski Daren sedikit heran karena tidak biasanya Jarana lebih agresif seperti ini. Malam itu Daren dan Jarana mengarungi indahnya pelabuhan surga dunia. Keduanya terbuai dalam kenikmatnya memadu cinta sepasang kekasih halal yang bahkan seluruh isi langit dan bumi pun diridhoinya. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dan sangat hati-hati, Daren menuntaskan hasratnya agar tak menyakiti Jarana dan calon bayinya. Setelah surga dunia itu telah sama-sama Daren dan Jarana dapatkan, Jarana pun tertidur dengan kepala berada di atas dada Daren. Tangannya melingkar di pinggang Daren dengan mata tertutup. Daren pun malam ini bisa tidur dengan nyenyak karena aktivitas percintaannya dengan Jarana telah menghadirkan rasa tenang yang menyusup ke dalam hatinya. Untuk sejenak, Daren bisa melupakan kemelut pelik yang sedang menimpa keluarganya. Pagi ini, Jarana kembali pergi ke butik. Ia sudah tak sabar untuk segera bertemu dengan Diana, menanyakan perihal kabar terbaru perusahaan. Di, gimana? Udah dapat kabar terbaru? Tanya Jarana saat sudah bertemu dengan Diana di ruang kerjanya. Diana sempat terdiam sejenak. Dia bingung untuk memberitahu Jarana atau tidak. Tapi Jarana kepalang tanggung mengetahui semua itu. Diana berpikir mungkin saja kakak iparnya itu punya jalan keluar terbaik. Ada mbak, jawab Diana ragu. Apa? Jarana semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Diana. Menatap mata adik iparnya itu lekat menunggu jawaban. Kemarin ada pihak bank yang datang ke perusahaan. Pihak perusahaan diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh pinjamannya. Kalau tidak, perusahaan akan disegel. Diana mengatakan hal yang sama persis dengan yang dikatakan oleh Ipan. Diana langsung menarik kepalanya kembali. Ia menghela nafas berat mendengar penuturan Diana. Apa yang bisa mbak lakukan untuk keluarga kita ya, Di? Tanya Jarana sendu.